Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Indri. Kita masih belajar bersama mengenai persamaan garis lurus. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas persamaan garis lurus tentang menentukan gradien, menentukan persamaan garis lurus, dan tentang garis-garis yang sejajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai garis-garis yang saling tegak lurus. Ikuti dengan baik pembelajaran hari ini ya, dan jangan lupa like dan subscribe channel Bu Indri. Oke, untuk pembelajaran hari ini adalah persamaan garis lurus tentang garis-garis yang saling tegak lurus. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi garis-garis yang saling tegak lurus, dan kalian dapat menentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis yang lain. Baik, kita mulai. Perhatikan gambar berikut. Ya, pada gambar ada dua buah garis, yaitu garis K yang berwarna merah ini, dan garis L yang berwarna biru. Ya, kalau kita perhatikan gambarnya, kedua garis ini, garis K dan L, saling tegak lurus. Untuk dua garis yang saling tegak lurus, berlaku gradien garis K jika dikalikan gradien garis L akan menghasilkan min 1. Hasil perkalian gradien K dan gradien L adalah min 1. Ya, kita lihat pada gambar. Perhatikan gradien garis L. Kita akan mencari berapa gradien garis L. Apakah benar berlaku perkaliannya sama dengan negatif 1? Kita ambil dua titik yang mudah diamati pada garis L. Ya, kita ambil titik 3,0 dan 0,6. Kemudian, perhatikan. Garis ini semakin ke kanan semakin naik. Nah, berarti nanti gradiennya bertanda positif. Kemudian, kita hitung berapa banyak kotak yang tegak. Ada 6 kotak yang tegak. Dan kita hitung berapa banyak kotak yang mendatar. Ada 3 kotak mendatar. Ya, karena semakin ke kanan semakin naik, kemudian semakin ke kanan semakin naik, kemudian banyak kotak yang tegak adalah 6, banyak kotak yang mendatar adalah 3, maka gradien garis L adalah 6/3, atau sama dengan 2/1, atau sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat untuk garis K. Berapa gradien garis K? Kita ambil dua titik yang mudah diamati. Ya, kita ambil titik min 4,0, min 4,0 dan 0,2. Ya, perhatikan lagi, semakin ke kanan garis semakin turun, artinya gradien bertanda negatif. Kemudian hitung berapa banyak kotak yang tegak. Ada 2 kotak. Kemudian hitung berapa kotak yang mendatar. 4 kotak yang mendatar. Ya, saya ulangi. Semakin ke kanan semakin turun, maka gradiennya negatif. Kotak yang tegak adalah 2, kotak yang mendatar adalah 4, maka untuk gradien garis K min 2/4 atau min 1/2. Ya, kalau kita kalikan gradien K dikalikan gradien L, ya, min 1/2 kali 2, hasilnya adalah min 1. Atau untuk mudahnya, kita amati bagaimana gradien garis K dan L untuk tanda. Ya, untuk tanda, gradien garis K bertanda negatif. Gradien garis L bertanda positif.
Ya. Jadi untuk menghasilkan min 1, berarti yang satu gradien satu garis itu bertanda positif dan yang satunya pasti bertanda negatif. Kemudian untuk bilangannya, untuk pecahannya, kalian lihat. Ini 1/2. Untuk L, 2/1. Ya, jadi ini adalah kebalikan. Ya, jadi untuk tandanya berlawanan, yang satu negatif, yang satu positif. Untuk pecahannya berkebalikan, 1/2 dan 2/1. Itu untuk mudahnya seperti itu. Tahu kalau kita tuliskan, jika gradien garis K adalah positif A/B, maka gradien garis L adalah min B/A. Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau gradien K itu positif, maka gradien L negatif. Kemudian pecahannya K itu A/B, maka untuk L-nya dibalik B/A. Ya, semoga bisa dipahami ya. Atau nanti mungkin akan lebih paham lagi jika sudah diterapkan pada soal. Oke, berikut. Bagaimana menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang lain? Ya, nanti Bu Indri beri contoh, 2 contoh soal. Kita bahas satu persatu. Untuk contoh soal 1. Tentukanlah persamaan garis yang melalui 3,-5 dan tegak lurus garis 2Y sama dengan 5X min 3. Ya. Sama seperti pada garis yang sejajar. Untuk mudahnya, kita beri nama dulu untuk masing-masing garis. Ya, kita beri nama misalnya untuk 2Y sama dengan 5X min 3, kita beri nama sebagai garis K. Kemudian, untuk garis yang ditanyakan, kita beri nama garis L. Ya, pemberian nama ini untuk memudahkan kita. Pemberian namanya tentu saja ini terserah ya. Boleh garis K dan L, garis G dan garis H, dan sebagainya. Oke, untuk menentukan persamaan garis, kita ingat lagi, untuk menentukan persamaan garis itu dibutuhkan atau harus diketahui gradien dan satu buah titik. Karena kita akan menentukan persamaan garis L, berarti kita membutuhkan gradien garis L dan satu buah titik yang dilalui oleh L. Titik yang dilalui L sudah ada ini di soal. Nah, berarti kita masih membutuhkan gradien garis L. Untuk menentukan gradien garis L, kita harus tahu dulu berapa gradien garis K. Nah, berarti langkah pertamanya kita tentukan dulu gradien garis K. Ya, sudah diketahui persamaan garis K, 2Y sama dengan 5X min 3. Ya, untuk mencari gradien garis K, perhatikan dulu di ruas kiri. Di ruas kiri masih ada koefisien 2. Ya, koefisien 2. Maka semua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan 5/2X min 3/2. Ini sudah terlihat? Sudah terlihat gradien garis K yaitu 5/2 ini. Ya. Maka gradien garis K adalah 5/2. Nah, setelah kita menemukan gradien garis K, baru kita cari gradien garis L. Menentukan gradien garis L. Ya. Karena garis K tegak lurus garis L dan garis K sudah ketemu ini 5/2, maka gradien garis L, ingat, lihat dulu tandanya. Garis K bertanda positif. Maka nanti gradien garis L bertanda negatif. Kemudian bilangan pecahannya ini 5/2. Maka untuk L dibalik jadi 2/5. Maka gradien garis L min 2/5. Bu Indri ulangi lagi. Gradien K
bertanda positif, maka gradien garis L negatif. Gradien K 5/2, gradien L dibalik, jadi 2/5, maka gradien L negatif 2/5. Setelah ketemu gradien garis L, sekarang kita tentukan persamaan garis L. Persamaan garis L, gradiennya min 2/5 melalui 3,5. Ya, karena gradiennya pecahan, akan lebih mudah jika kita menggunakan persamaan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Min 2/5 disubstitusikan ke M, kemudian 3 substitusikan ke X1, min 5 substitusikan ke Y1, sehingga diperoleh persamaan Y min 5 atau Y dikurangi min 5 sama dengan min 2/5 kalikan X min 3. Ya, untuk mudahnya, 5 semua ruas kita kalikan dengan 5. Ya, tahu nanti 5, untuk mudahnya, 5 pindahkan ke depan Y dikurangi min 5. 5 pindahkan ke ruas kiri. Ya, saya ulangi lagi, kalikan semua ruas dengan 5. Ya, nanti akibatnya akan muncul 5 di ruas kiri. Menjadi 5 kali Y plus 5 sama dengan min 2 kali X min 3. Kalikan 5 dengan Y, kalikan 5 dengan plus 5, kemudian di ruas kanan, kalikan min 2 dengan X, kalikan min 2 dengan min 3. Dihasilkan 5Y plus 25 sama dengan min 2X plus 6. Ya. Pindahkan yang di ruas kanan, pindahkan semuanya di ruas kiri. Maaf, maksud Bu Indri, hilangkan min 2X dan plus 6 pada ruas kanan. Ya, saya ulangi. Hilangkan min 2X pada ruas kanan dengan menambahkan kedua ruas dengan 2X. Sehingga muncul 2X di ruas kiri. Kemudian, hilangkan 6 di ruas kanan dengan mengurangkan kedua ruas dengan 6. Sehingga muncul min 6 di ruas kiri. Ya, sehingga diperoleh 5Y plus 2X plus 25 min 6. Sama dengan 0. Jadi di ruas kanan sudah habis ini. Sederhanakan menjadi 5Y plus 2X plus 19 sama dengan 0. Ya. Jadi persamaan garis L adalah 5Y plus 2X plus 19 sama dengan 0. Ya, semoga bisa dipahami ya. Untuk contoh soal 2. Persamaan garis yang tegak lurus dengan 3X plus 2Y plus 5 sama dengan 0 dan melalui titik 4,2 adalah titik-titik. Sama seperti tadi. Untuk cara 1 sama seperti tadi. Kita misalkan garis yang sudah diketahui persamaannya ini sebagai garis K. Jadi 3X min 2Y plus 5 sama dengan 0 sebagai garis K. Kemudian, garis yang akan kita cari atau garis yang ditanyakan, kita misalkan dengan garis L. Langkahnya sama, kita akan mencari garis L. Berarti dibutuhkan gradien L dan satu titik pada L. Titik pada L sudah ada ini di soal. Maka kita hanya perlu mencari gradien garis L. Untuk mencari gradien garis L, kita harus cari dulu berapa gradien garis K. Nah, berarti langkah pertama adalah mencari gradien garis K. Persamaannya 3X plus 2Y plus 5 sama dengan 0.
Oke, biarkan yang ada variabel Y tetap berada di ruas kiri. Ya, jadi hilangkan 3X dan 5 dari ruas kiri. Oke, hilangkannya dengan mengurangkan 3X di kedua ruas dan mengurangkan 5 di kedua ruas. Sehingga nanti muncul min 3X dan min 5 di ruas kanan. Ya, diperoleh 2Y sama dengan min 3X min 5. Ingat, di ruas kiri masih ada koefisien 2. Maka kedua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan min 3 per 2X min 5 per 2. Ya, sudah terlihat ini. Gradiennya adalah min 3 per 2. Ya, jadi gradien garis K adalah min 3 per 2. Oh, sudah ketemu gradien garis K. Berarti sekarang kita tinggal menentukan gradien garis L. Ya, menentukan gradien garis L. Ingat, karena K tegak lurus dengan L, gradien K adalah min 3 per 2, maka lihat tandanya, K bertanda negatif, maka gradien L akan bertanda positif. Ini 3 per 2, maka L dibalik menjadi 2 per 3. Maka gradien L adalah positif 2 per 3. Bin diulangi lagi ya, biar kalian ingat. Gradien K bertanda negatif, maka L bertanda positif. Pecahannya 3 per 2, dibalik untuk L, jadi 2 per 3. Maka gradien L adalah 2 per 3. Nah, setelah ketemu gradien L, sekarang tinggal menentukan persamaan garis L. Ya, tadi gradiennya 2 per 3, melaluinya 4,2. Nah, karena gradiennya pecahan, lebih mudah menggunakan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. 2 per 3 substitusikan ke M, kemudian X4 substitusikan ke X1, dan 2 substitusikan ke Y1. Diperoleh Y min 2 sama dengan 2 per 3 kali X min 4. Karena pecahan, penyebutnya 3. Untuk memudahkan, kalikan semua ruas dengan 3. Atau 3 tempatkan di depan Y min 2. Diperoleh 3 kali Y min 2 sama dengan 2 kali X min 4. Kalikan 3 dengan Y, kalikan 3 dengan min 2. Di ruas kanan, kalikan 2 dengan X, kalikan 2 dengan min 4. Sehingga diperoleh 3Y min 6 sama dengan 2X min 8. Hilangkan 2X dan min 8 di ruas kanan dengan menambahkan 2X dengan mengurangkan 2X di kedua ruas dan menjumlahkan 8 di kedua ruas. Sehingga nanti muncul min 2X dan plus 8 di ruas kiri. Ini, sebentar. Ini menghilangkan 2X dengan mengurangkan 2X di kedua ruas. Sehingga muncul min 2X di ruas kiri. Hilangkan min 8 dari ruas kanan dengan menjumlahkan 8 di kedua ruas. Sehingga muncul plus 8 di ruas kiri. Diperoleh 3Y min 2X min 6 plus 8 sama dengan 0. Sederhanakan. Menjadi 3Y min 2X plus 2 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis L adalah 3Y min 2X plus 2 sama dengan 0. Itu untuk cara pertama atau cara yang formal. Sekarang kita lihat bagaimana menyelesaikan dengan cara yang kedua. Ya, seperti pada garis-garis yang sejajar, cara 2 itu adalah cara non-formal atau
gunakan cara ini saat kalian mengerjakan pilihan ganda. Kalau untuk soal uraian, gunakan cara formal atau cara satu saja. Ya, saya ulangi, cara 2 ini gunakan untuk mengerjakan soal pilihan ganda saja. Caranya hampir sama. Pertama, perhatikan persamaan garis K. 3X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Perhatikan persamaan garis yang sudah diketahui. Kemudian, perhatikan yang mengandung variabel X dan variabel Y saja. Ya, 3X plus 2Y. Perhatikan itu, 3X plus 2Y. Karena tegak lurus, maka koefisiennya itu tukeran. Ya, tukeran. Jadi, 3 ini tadinya pada persamaan yang diketahui, 3 adalah koefisien X. Kemudian 2 adalah koefisien Y. Maka untuk garis yang ditanyakan, itu 3 adalah koefisien dari Y, dan 2 adalah koefisien dari X. Ya. Ditukar penempatan tempat dari variabelnya. Ini, X pindah ke belakang, Y-nya pindah ke depan, tukeran ini. Kemudian untuk tandanya, perhatikan kalau ini bertanda penjumlahan, maka garis yang L itu tandanya pengurangan. Sebaliknya nanti, kalau kalian menjumpai di sini bertanda operasinya adalah pengurangan, maka di sini penjumlahan. Ya. Jadi, nanti untuk persamaan garis L adalah 3Y min 2X sama dengan C. Nah, kita masih perlu mencari nilai C-nya ini. Nah, garis L itu melalui 4,2. Jadi untuk mencari C, nilai C, substitusikan 4 ke X, substitusikan 2 ke Y. Sehingga diperoleh 3 kali 2 dikurangi 2 kali 4 sama dengan C. 3 kali 2 adalah 6, 2 kali 4 adalah 8. Sehingga diperoleh 6 dikurangi 8 sama dengan C. Jadi C adalah min 2. Maka untuk persamaan garis L, ya, dari ini 3Y min 2X sama dengan C. Diperoleh tadi nilai C adalah min 2. Sehingga persamaannya adalah 3Y min 2X sama dengan min 2. Ini. Ya. Hilangkan min 2 dari ruas kanan. Hilangkan min 2 dari ruas kanan dengan menjumlahkan kedua ruas dengan 2. Sehingga nanti muncul plus 2 di ruas kiri. 3Y min 2X plus 2 sama dengan 0. Yaitu persamaan garis L. Cara hasilnya, cara 2 dengan cara 1 sama. Menghasilkan persamaan garis L adalah 3Y min 2X plus 2 sama dengan 0. Sekali lagi, cara ini gunakanlah cara kedua ini untuk mengerjakan pilihan ganda. Ya, demikian untuk persamaan garis yang saling tegak lurus. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Dan semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf jika banyak kekurangan Bu Indri dalam menyampaikan materi ini. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa chat ke Bu Indri di WA ataupun di Teams, atau bisa kalian komentar di bawah nanti. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.